Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi 5 kingdom. Sebelum kita mulai, video ini merupakan video dari Study Animated di channel YouTube. Untuk mempermudah memahaminya, marilah kita simak bersama-sama. Pada tahun 1969, seorang ahli ekologi, Robert Whittaker, membagi semua makhluk hidup menjadi 5 kelompok yang disebut sebagai klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom ini terdiri dari makhluk hidup yang dianggap paling primitif atau paling sederhana. Biasanya mereka itu mikroskopik, jadi kita hanya bisa melihatnya kalau kita menggunakan mikroskop karena ukuran mereka yang sangat kecil. Sifat selanjutnya adalah uniseluler atau mereka itu hanya terdiri dari satu sel saja. Mereka tidak memiliki inti sel di dalam tubuhnya. Contoh dari anggota kingdom Monera ini adalah bakteri, kemudian archaeobakteri, dan yang ketiga adalah cyanobacteria. Kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista. Organisme ini memiliki sifat uniseluler, dia juga bersel satu saja, tetapi dia sudah memiliki nukleus atau inti sel. Nah, makhluk hidup yang sudah punya inti sel atau sudah memiliki membran inti sel disebut eukariotik. Anggota ini yang paling banyak yaitu Protista mirip tumbuhan. Dia melakukan fotosintesis sehingga bisa melakukan makanan mereka sendiri. Selain itu ada yang memiliki alat gerak. Kebanyakan dari anggota Protista ini hidup di perairan. Nah, diantaranya adalah diatom, alga, euglena, protozoa seperti amoeba, paramecium, dan plasmodium. Kingdom selanjutnya yaitu Mycota atau kita sebut sebagai kingdom fungi atau fungi. Ya, ini adalah jamur, betul sekali. Ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu yeast, ini adalah kita sebut sebagai ragi, jadi dia kelompok jamur yang bersel satu. Kemudian yang kedua adalah kelompok mushroom atau yang kita kenal sebagai jamur yang punya tubuh buah. Dan yang ketiga adalah molds atau kapang. Kita kenal istilahnya sebagai kapang, yaitu jamur mikroskopis namun dia memiliki lebih dari satu sel. Tubuh dari jamur sendiri dia berkembang memiliki struktur khusus yang disebut hifa. Anggota dari jamur ini ada yang hidup secara mandiri, ada yang hidup secara bersimbiosis. Nah, kingdom selanjutnya yang lebih kompleks yaitu kita sebut sebagai kingdom metaphyta, yang disebut juga kingdom plantae atau kita nyebutnya adalah tumbuhan. Ini termasuk adalah tumbuhan yang multiseluler, jadi dia punya sel yang banyak dalam tubuhnya. Kemudian dia tergolong dalam sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki inti sel yang diselubungi oleh membran. Istilahnya dia memiliki inti yang sebenarnya. Sel dari kingdom plantae ini memiliki dinding sel berupa selulosa, dan dia memiliki klorofil atau pigmen warna hijau. Klorofil sendiri berfungsi dalam fotosintesis yang terjadi dalam menghasilkan makanan mereka sendiri, memanfaatkan sinar matahari.
kingdom ini termasuk tumbuh-tumbuhan, baik yang itu rumput-rumputan, semak maupun pohon. Nah, akhirnya kita masuk pada kingdom yang dianggap paling kompleks, yaitu kingdom metazoa atau kingdom animalia atau hewan. Ini terdiri dari hewan yang punya sel banyak. Jadi dalam tubuhnya dia memiliki banyak sel atau multiseluler. Selnya itu sendiri merupakan sel eukariotik. Kita tadi tahu bahwa eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel yang sesungguhnya yang diselubungi oleh membran inti. Mereka tidak punya dinding sel, tetapi mereka memiliki membran sel yang ada di paling luar. Mereka tidak punya dinding sel, tetapi mereka memiliki membran sel. Semua anggota ini memiliki, semua anggota kingdom animalia memiliki jaringan-jaringan dan organ-organ. Nah, biasanya mereka itu heterotrof. Kita sebut heterotrof yaitu makhluk hidup yang tidak memasak makanan sendiri. Artinya untuk makanan mereka sangat tergantung pada makhluk hidup yang lain. Kingdom animalia ini termasuk hewan-hewan atau anggota animalia yang tidak punya tulang belakang seperti cacing tanah ini, kemudian serangga seperti nyamuk dan kecoa ya. Sedangkan hewan yang punya tulang belakang seperti ikan, kadal, burung, dan sapi dan manusia. Rangkumannya adalah bahwa klasifikasi 5 kingdom itu disampaikan oleh Robert Harding Whittaker pada tahun 1969. Kemudian berdasarkan klasifikasi 5 kingdom tersebut, semua makhluk hidup itu dibagi hanya menjadi beberapa kategori, yaitu Monera, Protista, Mycota atau fungi, Metaphyta atau plantae, dan Metazoa atau hewan. Demikian tadi penjelasan dari materi klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Terima kasih diucapkan kepada channel Study Animated dari YouTube.